Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, mahasiswa Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo, jurusan S1 Farmasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai farmakoekonomi yang terbagi dalam 5 poin. Sebelum masuk ke poin pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Riset farmakoekonomi berkaitan dengan identifikasi, pengukuran dan perbandingan biaya, manfaat produk dan jasa farmasi. Dalam konteks farmakoekonomi, biaya merupakan pengeluaran yang terkait dengan pengembangan, produksi, distribusi, dan penggunaan obat atau perawatan kesehatan. Selanjutnya, hubungan farmakoekonomi dengan farmasi, di mana farmakoekonomi memiliki hubungan erat dengan farmasi karena melibatkan analisis ekonomi dari penggunaan obat atau intervensi kesehatan. Dalam bidang farmasi, farmakoekonomi membantu menilai efektivitas dan efisiensi pengobatan atau produk farmasi tertentu. Dalam konteks pengembangan obat, farmakoekonomi dapat berperan penting karena membantu mengidentifikasi nilai ekonomi suatu obat. Dalam hal ini melibatkan analisis biaya dan manfaat, termasuk evaluasi efisiensi, efektivitas, dan dampak ekonomi dari penggunaan obat. Pengukuran terapi merujuk pada evaluasi efek atau hasil dari suatu intervensi terapeutik, seperti penggunaan obat atau prosedur medis. Clinical outcome mencakup efek langsung dari perawatan atau intervensi pada kondisi klinis seseorang. Contohnya, penyembuhan luka, peningkatan fungsi organ, atau penurunan tingkat keparahan penyakit. Selanjutnya, humanistic outcome mencerminkan dampak perawatan atau intervensi pada kualitas hidup dan kepuasan pasien, termasuk di dalamnya adalah aspek-aspek seperti kepuasan pasien dan tingkat kenyamanan. Terakhir, ekonomi outcome mencakup evaluasi dampak finansial dari suatu perawatan atau intervensi, misalnya pengukuran cost efektivitas dan cost benefit analisis yang melibatkan perbandingan antara biaya pengobatan dengan manfaat kesehatan yang diperoleh. Ada beberapa cara untuk melakukan analisis biaya cost minimization. Yang pertama, identifikasi alternatif terapi. Yang kedua, hitung biaya langsung. Yang ketiga, hitung biaya tidak langsung. Yang keempat, membandingkan biaya total. Yang kelima, analisis sensitivitas. Dan terakhir, pemantauan hasil. Cara melakukan analisis biaya cost efektivitas. Yang pertama, mengidentifikasi unsur biaya dari alternatif yang ada. Kedua, evaluasi total biaya. Ketiga, menghitung objektif atau output yang berhasil. Keempat, menghitung cost efektivitas rasio. Kelima, menetapkan biaya untuk rasio yang paling efektif. Cara melakukan analisis keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan khusus. Kedua, tentukan alternatif. Ketiga, gambarkan struktur alternatif. Keempat, tentukan kemungkinan biaya, outcome, dan probabilitas. 5. Lakukan perhitungan. Dan 6. Lakukan analisis sensitivitas. Definisi cost-benefit analysis adalah metode untuk membantu nilai sumber daya yang digunakan dengan nilai outcome dari suatu program atau benefit. Adapun cara melakukan analisis cost-benefit yaitu: pertama, identifikasi alternatif atau intervensi yang akan dianalisis. Kedua, identifikasi biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Ketiga, menghitung total biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Keempat, menghitung total benefit. Kelima, menghitung rasio benefit. Keenam, melakukan analisis untuk menentukan pilihan dari alternatif atau intervensi yang akan menguntungkan. Dalam pelayanan kefarmasian, cost-benefit analysis dapat diterapkan dengan beberapa cara, yaitu: pertama, identifikasi tujuan layanan. Kedua, identifikasi biaya layanan. Ketiga, identifikasi manfaat layanan. Keempat, kuantifikasi biaya dan manfaat. Kelima, hitung net benefit. Keenam, analisis sensitivitas. Ketujuh, pertimbangan aspek non-moneter. 8. Melakukan pembuatan keputusan.
kualitas hidup didefinisikan sebagai penilaian hidup atas kepuasan pada keadaan yang dialami, kemudian dibandingkan dengan persepsi ideal yang mungkin dapat dicapai. Adapun cara melakukan pengukuran kualitas hidup yaitu: pertama, pemilihan instrumen pengukuran; kedua, identifikasi sampel atau populasi studi; ketiga, pemberian instrumen pengukuran; keempat, pengumpulan data; kelima, analisis data kualitas hidup; keenam, integrasikan dengan data ekonomi; tujuh, interpretasikan hasil yang